Jazakumullahu khairan katsiran fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore yang mulia ini Allah kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis talabul ilmi. Sebuah majlis yang dimana ketika orang-orang meluangkan waktu untuk hadir di dalamnya, mereka adalah orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah jadikan dia semakin faqih dalam ilmu agama. Maka jamaah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, Allah Jalla wa'ala memberikan keberkahan kepada umur kita, harta kita, dan semoga Allah menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah, yang berbakti kepada orang tuanya, dan kelak akan jadi sebab yang akan masukkan kedua orang tuanya ke dalam surganya. Di jamaah sekalian, di sore hari ini kita masih pada kitab Fikih ASN dan karyawan karya Al-Ustaz Aminul Bait hafizahullahu jalla wa'ala. Dan tema hari ini jamaah terkait tentang karyawan yang ideal. Nah, ini pembahasan yang sangat penting ya. Karena mungkin ya, sebagian dari kita ada yang pekerjaannya statusnya sebagai karyawan, sehingga penting jamaah untuk ya, mengetahui apa sih kriteria, sifat dan ketentuannya agar menjadi karyawan yang ideal. Itu penting jamaah. Benar kita mengatakan bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Beliau mengatakan Al-Quran telah menyebutkan kriteria karyawan yang ideal di beberapa ayat, dan semuanya dalam bentuk kisah. Dan Quran itu jamaah isinya 3: tauhid, hukum, kemudian apa? Kisah. Tauhid, hukum, dan kisah. Makanya Quran itu ada sepertiga. Sepertiga tentang tauhid, hukum, kemudian apa namanya? Ya, kisah. Makanya orang yang membaca Al-Ikhlas seperti membaca apa? Sepertiga dari Al-Quran. Karena Al-Ikhlas berbicara tentang apa jemaah? Tauhid, tentang tauhid seperti itu. Dan sebagainya kisah. Nah, sehingga jamaah kalau antum ingin menyampaikan, menjelaskan kepada seorang, terkadang thariqah yang bagus itu dengan kisah. Tapi ingat ya, tidak boleh ngarang-ngarang ya. Seperti kisah-kisah apa yang hanya ada di tahayyul ya, hanya di khayalan, itu enggak boleh. Ya, tidak dibolehkan. Maka jamaah di antaranya yang pertama firman Allah Jalla wa'ala yang menceritakan tentang kondisi Nabi Yusuf saat di Mesir. Setelah Yusuf mentakwil mimpi sang penguasa Mesir, dia pun merasa senang dengan keberadaan Yusuf ya. Lalu penguasa itu memberikan pujian kepada Nabi Yusuf. Dan itu di antara kelebihan Nabi Yusuf, beliau bisa mentakwil apa? Mimpi. Adapun jamaah ya, umat Rasulullah SAW, mimpi itu tidak bisa dijadikan dalil, nggak bisa ya. Adapun untuk Rasulullah jelas ru'yatun shalihatun, itu dalil. Adapun untuk umatnya, maka ingat mimpi itu bukan dalil ya. Sehingga kalau misalkan di antara kita ada yang mimpi, nggak perlu mencari-cari takwil yang nggak perlu jamaah. Bahkan kalau misalkan di antara kita ada yang mimpi buruk, maka di antara syariatnya tidak boleh diceritakan. Tidak boleh diceritakan.
Sudah, ya. Simpan untuk pribadinya. Banyak berdoa, banyak istighfar, ya. Dan lain sebagainya seperti itu jemaah. Ya. Tapi jangan diceritakan. Khawatir yang mendengarkan cerita kita dia ketakutan jemaah. Dan ingatnya tidak boleh menjadikan kaum muslimin itu takut, itu nggak boleh jemaah. Menakut-nakut itu tidak diperbolehkan. Ya jemaah sekalian, innakal yaum ladaina makinun amin. Kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, kuat secara posisi, lagi dipercaya pada sisi kami. Kemudian Yusuf alaihissalam menawarkan diri, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikanlah aku bendahara negara Mesir. Sungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Dan ini juga dijadikan dalil sebagian para ulama bahwasanya boleh meminta jadi pemimpin. Dalilnya ini, jadi penguasa. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, firman Allah Jalla wa Ala yang menceritakan perkataan jin ifrit. Ya. Setelah Sulaiman mendengar kabar bahwa Ratu Bilqis, jadi nama Bilqis itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Di surat An-Naml beliau disebut Ratu Saba. Hanya saja terdapat banyak riwayat dari para ahli tafsir yang menegaskan bahwa Ratu Negeri Saba itu adalah Bilqis. Seperti contohnya keterangan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya. Wahya Bilqis bintu Sirahin, ya. Wanita itu Bilqis binti Syarahin, ya, Syarahin, Ratu Saba. Ya, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Tapi di Al-Quran tidak disebut namanya, di Al-Quran tidak disebutkan namanya. Berangkat menuju negerinya, ya. Jadi setelah Sulaiman mendengar kabar bahwa Ratu Bilqis berangkat menuju negerinya, beliau membuat sayembara untuk memindahkan singgasana sang ratu untuk ke Syam. Lalu jin ifrit pertama kali mengangkat tangan dan mengatakan kepada Sulaiman, qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Berkata ifrit dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dalam membawanya dan dapat dipercaya. Jadi ifrit mengatakan, saya bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis, ya, sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Jadi Sulaiman itu beliau duduk di awal waktu duha sampai menjelang zuhur. Jadi berapa jam? Nah, sekitar mungkin 4 atau mungkin segitu, ya. Jadi sebelum berdiri dari tempat duduk, saya bisa mendatangkan singgasana siapa? Ratu Bilqis. Jadi sekitar berapa jam, ya. Karena beliau duduk itu sampai menjelang zuhur. Walaupun jamaah sekalian akhirnya ada seorang alim, ya, yang dia sanggup mendatangkan sebelum matanya atau berkedip. Dan itu bagaimana syaratnya? Caranya berdoa. Beliau berdoa kepada Allah, kemudian Allah mendatangkan. Karena bagi Allah mudah jamaah. Jadi Allah itu kalau ingin, ya, atau menciptakan sesuatu sekedar dengan mengucapkan kun, maka jadi. Jadi orang itu thariqahnya dia doa kepada Allah, kemudian langsung dihadirkan. Nah, tentunya masya Allah, ini luar biasa, ya. Orang alim itu lebih luar biasa daripada orang yang mungkin hanya sekedar ahlu ibadah. Ya, jamaah perhatikan kalimat terakhir yang dinyatakan ifrit.
Sungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dan dapat dipercaya. Ini jadi syahidnya. Yang ketiga jemaah, firman Allah tentang ucapan putri Syekhul Madyan, mertua Nabi Musa. Ketika Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun dan tentaranya, beliau melarikan diri hingga bertemu dengan dua gadis yang mengembalakan kambing dan kesulitan untuk mendapatkan air. Akhirnya ditolong oleh Musa, kemudian kedua gadis itu meminta Musa untuk datang ke rumahnya menemui ayahnya. Setelah diceritakan semuanya kepada ayah sang gadis itu, salah satu gadis itu mengatakan kepada ayahnya, qalat ihdahuma ya abatistajirhu inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Salah satu gadis itu mengatakan, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai karyawan. Sungguhnya manusia terbaik yang Anda tunjuk untuk bekerja adalah orang yang kuat dan amanah. Kuat dan amanah. Di bagian akhir ayat Allah menyebutkan perkataan wanita itu, sungguhnya manusia terbaik yang Anda tunjuk untuk bekerja adalah orang yang kuat dan amanah. Dan ya, singkat cerita akhirnya dua gadis itu dinikahi. Dan ini juga jamaah di antara khususan syariat Nabi Musa. Dan beda ya dengan syariat Rasulullah. Di syariat Nabi Musa itu jamaah boleh menggabungkan dua saudara, boleh nama sama. Tapi syariat Rasulullah nggak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Kecuali kalau kakaknya sudah meninggal, nikahi adiknya boleh, atau dicerai kemudian nikahi boleh. Tapi kalau digabungkan dua-duanya tidak diperbolehkan. Jadi kalau syariat kita tidak boleh menggabungkan antara seorang gadis dengan bibinya, itu nggak boleh. Nikahi seorang gadis, bibinya juga nikah, itu nggak boleh. Ini tidak dibolehkan. Dan kemudian masalah yang keempat, firman Allah Jalla wa'ala tentang sifat Jibril sebagai pengembala wahyu untuk para rasul. Jibril memiliki banyak kelebihan yang dengan kelebihan itu layak untuk ditunjuk sebagai perantara wahyu antara Allah dengan para rasul. Allah Jalla wa'ala berfirman, innahu la qawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Sungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy yang ditaati ya, di sana ya, di alam para malaikat lagi dipercaya. Ya, jamaah dari keempat kejadian di atas, bahwa pegawai yang ideal bermuara kepada dua sifat. Yang pertama, memiliki kemampuan sesuai bidangnya. Yang kedua, amanah dalam melaksanakan tugas. Jadi pertama ahli, yang kedua apa? Amanah. Ahli nggak amanah, ya ini juga kadang-kadang kekurangan. Amanah nggak ahli juga ini kekurangan. Tapi kadang-kadang jamaah sekalian, ya, mencari dua sifat ini sulit. Nah, sehingga kadang hanya ada satu misalkan. Terus bagaimana? Mana yang dipilih? Ada misalkan calon pemimpin, dia kuat, tapi apa? Tidak amanah. Ada yang amanah tapi lemah. Pilih yang mana? Lihat kondisi, ya. Lihat kondisi. Kalau misalkan dia ditunjuk menjadi pemimpin, panglima perang, maka yang masalian mana yang lebih dahulukan? Oh, nanti ada. Yang jelas kuat itu lebih dahulukan ketika misalkan dia jadi pemimpin atau dari panglima perang, itu lebih dahulukan. Iya. Nabi Yusuf ketika menawarkan diri untuk dijadikan bendahara negara, beliau mengatakan, aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Pandai menjaga harta berarti sifat amanah. Berpengetahuan artinya paham tata cara mengatur harta negara. Ya, ilmu akuntansi sudah lotok, ya, sudah paham. Ifrit saat menawarkan diri mengatakan, sungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Kuat artinya mampu memindahkan singgasana Bilqis, dapat dipercaya artinya amanah dalam melaksanakan tugas ini.
Ya. Demikian pula yang terjadi pada Musa saat disarankan oleh si wanita, putri dari Syekhul Madyan. Sungguhnya manusia terbaik yang Anda tunjuk untuk bekerja adalah orang yang kuat dan amanah. Nah, ini jelas ya, kuat dan amanah. Demikian pula sifat Jibril, ya. Mempunyai kekuatan, artinya kemampuan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan makhluk yang amanah, sehingga tidak akan menyelewengkan tugas-tugas itu. Ya. Catatan, sekelompok Syiah meyakini bahwa Jibril salah dalam menurunkan wahyu. Sungguhnya seharusnya, kata mereka, wahyu itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tapi dia berikan kepada Muhammad bin Abdullah. Dan ini katanya keliru. Berarti kalau begitu Jibril nggak amanah, jemaah. Nah, ini anggapan orang-orang Syiah naudzubillah, jemaah. Jibril amanah. Ya. Kalau jamaah sekalian, dalam artian Jibril keliru, berarti mendustakan apa? Ayat. Mendustakan ayat Al-Qur'an. Ya, karena memang orang-orang Syiah mereka bukan muslim, jemaah. Mereka bukan muslim. Dalam kitab Ainul Wahid Al-Jazairi, tokoh Syiah, ya, ia mengatakan Muhammadun bi aliyin ashbah minal ghurabi bil ghurab wa dubab bid dubab. Fa ba'athallahu Jibril alaihi salam ila aliyin alaihi salam fa ghalata Jibrilu min tablighi risalati min aliyin ila Muhammadin wa yal'anuna sahib rish Jibril alaihi salam. Jadi Muhammad dengan Ali itu lebih mirip dibandingkan dua burung gagak, atau dibandingkan miripnya dua ekor lalat. Jadi mirip, ya. Sehingga akhirnya apa? Sampai Jibril keliru. Ini untuk bila jamaah sekalian. Kemudian Allah mengutus Jibril alaihissalam untuk memberikan wahyu kepada Ali alaihissalam, namun Jibril salah dalam menyampaikan risalah. Karena mirip tadi, jamaah. Waliyadzubillah. Namun Jibril salah dalam menyampaikan risalah, seharusnya kepada Ali dia berikan kepada Muhammad. Dan mereka orang Syiah melaknat sang pemilik sayap. Jadi Jibril dilaknat, jemaah. Naudzubillah. Ya. Makanya sebagian orang atau sebagian kelompok, ya, terkait dengan apa? Ya, memuliakan Nabi itu ada kelompok yang ekstrim, ada kelompok yang apa namanya? Dalam ekstrim dalam memuliakan, kemudian ekstrim dalam meremehkan. Ahlussunnah pertengahan. Yang ekstrim ketiga memuliakan, contohnya Sufi, ya, sampai mengangkat Nabi, ya apa, sampai ke derajat apa Tuhan, bahkan bisa mengatur alam, sebab alam itu adanya gara-gara Nur Muhammad, macam-macam. Wah, ini berlebihan. Syiah sebaliknya, jemaah, meremehkan. Bahkan tadi dibandingkan imam mereka pun, imam mereka lebih afdal, jemaah, daripada Rasulullah. Walaupun itu beda. Itu Syiah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Ya. Nah, kita memuliakan Rasulullah sebagaimana yang Allah perintahkan. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh meremehkan. Itulah sikap Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Ya. Tidak mengangkat sampai derajat Tuhan, pun tidak meremehkan, karena beliau adalah seorang Rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau seorang nabi yang Allah berikan wahyu. Dan beliau tidak berbicara kecuali dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ya. Kemudian masalah, bagaimana keterangan Syekhul Islam tentang pegawai yang ideal? Dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, beliau mengatakan, wa yanbaghi an ya'rifal asla fi kulli mansabin fa innal wilayata laha ruknan al-quwwatu wal amanah. Perlu diketahui kondisi terbaik untuk setiap posisi pengemban amanah, karena jabatan itu memiliki dua rukun, kekuatan dan amanah. Kemudian beliau menyebutkan 4 dalil dari Al-Quran. Ya. Beliau mengatakan, wal quwwatu fi kulli wilayatin bihasabiha, fal quwwatu fi imaratil harbi tarji ila syaja'atil qalbi wa ila al-khibrati bil hurub wal khadi'ah fiha fa innal harba khada'atun, maqam wa ilal qudrati al anwa'in kita min ramyin wa ta'nin wa darbin wa rukubin wa qarrin wa farrin wa nahwi dzalika.
Makna kekuatan di masing-masing jabatan sesuai dengan posisinya. Makna kekuatan dalam memimpin perang kembali kepada sifat keberanian, pengetahuan tentang perang, dan kemampuan mengelabui lawan. Karena perang adalah taktik mengelabui lawan. Makanya bohong pun boleh, nah masalahnya. Maka di antara dusta yang dibolehkan adalah ketika peperangan. Boleh, nah masalah. Antum jangan jujur dengan apa? Musuh antum. Antum senjata apa? Oh, antum punya senjata ini, ya jangan. Jangan jujur dengan ya, apa namanya musuhnya. Termasuk kemampuan dalam memainkan serangan perang, seperti memanah, menusuk, memenggal, menunggang kendaraan, maju mundur dan seterusnya. Kemudian beliau melanjutkan, wal quwwatu fil hukmi bainan nasi tarji ila al-'ilmi bil adli alladhi dalla 'alaihi kitab wa sunnah wa il qudrati ala tanfidil ahkam wal amanatu tarji ila khasyatillahi jalla wa ala wa ala yashtariya bi ayatihi thamanan qalila wa tarki khasyatin nas. Sementara makna kemampuan dalam memutuskan perkara manusia kembali kepada pengetahuan terhadap keadilan yang ditunjukkan Al-Quran dan Sunnah, dan kemampuan dalam mewujudkan hukum. Sedangkan sifat amanah kembali kepada rasa takut dia kepada Allah, tidak menukar ayat-ayat Allah dengan dunia, dan tidak takut kepada komentar manusia. Dan ingatin jamaah sekalian, sesuai dengan posisinya, ya, dudukan sesuai dengan kadarnya. Ya, kemudian masalahnya bagaimana dengan ya, ketegasan dan amanah. Mengulang kesimpulan di atas, pegawai yang ideal kembali kepada dua sifat. Pertama, memiliki kekuatan, yang kedua, amanah dalam melaksanakan tugas. Orang yang memiliki dua sifat ini sekaligus sangat sedikit di tengah-tengah masyarakat kita. Karena itu harus dipilih berdasarkan skala prioritas. Syekhul Islam menyebutkan, karena zaman begini, memilih dua hal ini sulit, ya, sulit. Ya. Apalagi nanti akan apa namanya, pemilihan, ya. Antum cari yang seperti ini sulit, sama sulit, ya. Maka beliau mengatakan ijtima'ul quwwati wal amanati fin nasi qalilun. Wa li hadza kana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yaqul Allahumma ashku ilaik jaldal fajiri wa adzal wa adzathiqati fal wajibu fi kulli wilayatin al aslah bihasabiha fa idza ta'ayyana rajulani ahaduhuma a'dham amanah wal akharu a'dham quwwatan qaddima anfa'uhuma litilkal wilayati wa qalluhuma dararan fiha. Orang yang memiliki dua sifat, kuat dan amanah, jumlahnya sedikit di tengah-tengah masyarakat. Karena itulah Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berdoa, ya Allah, aku mengadu kepada Engkau tentang keberadaan orang yang tegas, ya, tapi tukang maksiat, dan orang yang lemah namun terpercaya. Ya. Jadi ada yang tadi ya kuat, tegas, tapi tukang maksiat. Ada yang amanah tapi lemah. Sehingga Umar sampai mengadu berdoa. Untuk itu di masing-masing posisi jabatan wajib dipilih yang paling sesuai dengan kondisinya. Jika ada dua orang yang satu unggul sifat amanahnya, sementara yang dua unggul kekuatannya, sementara yang lainnya unggul dari sisi kekuatannya, maka didahulukan yang lebih manfaat untuk posisi jabatan itu, dan yang paling sedikit dampak buruknya. Nah, ini penting ditimbang-timbang. Ya. Terkadang ada jabatan di mana sifat ketegasan, keras, disiplin lebih dibutuhkan dibandingkan sifat amanah. Seperti di dunia militer, untuk keamanan negara misalkan. Sebaliknya ada posisi di mana sifat amanah lebih dibutuhkan, meskipun orangnya lembut, lunak, bahkan kadang penakut. Al-Imam Ahmad rahimahullahu jalla wa'ala pernah ditanya, ada dua orang yang akan dipilih sebagai panglima perang. Orang pertama kuat tapi suka maksiat. Orang yang kedua soleh tapi lemah. Siapa yang lebih layak untuk dipilih? Maka beliau menjawab, amal fajirul qawi fa quwwatuhu lil muslimin wa fujuruhu ala nafsihi, ya, ala nafsihi, wa amma salihud dha'if fa salahuhu li nafsihi wa dha'fuhu ala muslimin fa yubza ma'al quwwatil fajiri. Kata beliau, orang yang suka berbuat dosa tapi kuat, maka sifat kuatnya menguntungkan kaum muslimin.
Sementara dosa maksiatnya untuk dirinya sendiri. Sedangkan orang soleh yang lemah, solehnya untuk dirinya sendiri, sedangkan lemahnya merugikan kaum muslimin. Oleh karena itu, silahkan ikut panglima yang kuat, yang fajir, walaupun juga berbuat dosa. Kenapa jemaah sekalian? Karena memang posisinya yang lebih tepat ya tadi, dipilih yang lebih kuat. Kenapa? Jadi panglima. Bayangkan panglimanya amanah, tapi lihat musuh lari. Gimana jemaah? Artinya kebaikannya kembali kepada dirinya, tetapi buat kaum muslimin mudarat jemaah, mudarat. Yang tadi dia kuat, ya walaupun kadang-kadangnya tadi ya tukang maksiat. Tapi kekuatan dia masalahnya kembali kepada kaum muslimin. Adapun fajirnya tadi, maksiatnya tadi kepada pribadinya. Kepada pribadinya. Maka jangan sekalian memang kadang-kadang sulit ya, memilih orang yang punya dua sifat tadi, sehingga tinggal dipilih ya. Jadi itu yang butuhkan apa? Amanahnya atau kuatnya. Tapi kalau jamaah sekalian dua-duanya nggak ada, gimana jamaah? Amanah juga tidak, kuat juga tidak, ya jangan dipilih. Jangan dipilih. Cuma masalahnya kadang-kadang ada orang yang ngeyel, gimana jamaah? Amanah tidak, kuat juga tidak. Terus gimana jamaah? Ya sudah. Kalau memang nggak ada yang lainnya, maka kita kembali kepada kaidah akhdhu akhafud durrain. Ambil mudarat yang paling ringan. Kalau seandainya semuanya mudarat, maka ambil mudarat yang sifatnya paling ringan. Ya. Karena kalaupun tidak dipilih ya mereka akan dipilih. Maka pilih yang paling sedikit mudaratnya seperti itu. Ya. Ala kulli jamaah sekalian, ikhwan wa akhwat fillah, kita semua dipintakan untuk menjadi ya, karyawan yang ideal, yang amanah. Dalam artian juga kita punya keahlian di situ. Ya, karena masalah sekali lagi, kalau misalnya kita bekerja di suatu lembaga dan lain sebagainya, ingat kita ketika itu sedang diberikan amanah. Kalau ternyata tidak amanah, maka pertanggungjawaban kita di dunia terkait dengan dalam artian pemilik tempat kerja tersebut, itu pula nanti kelak di akhirat. Kita akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala tentang apa? Amanah yang kita emban. Sudahkah menunaikannya atau tidak? Nah, sehingga jamaah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi karyawan yang ideal, dalam artian kuat dan amanah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Ya alhamdulillah, kita sampai pada sesi tanya jawab. Bagi ada jawab depan yang mau bertanya langsung, bersilakan. Bismillah, ada dua pertanyaan Ustaz. Tafadhol. Yang pertama, seumpama di perusahaan dalam keadaan pemeriksaan pajak, dan di akhir pemeriksaan itu dihadapkan dua pilihan Ustaz. Pilihan pertama harus membayar negara sebesar 150 juta atau membayar orang dalam artian suap sebesar 50 juta. Mana yang harus dipilih Ustaz? Dan yang kedua, kalau dari segi pemimpin, mungkin mereka akan memilih biaya yang lebih kecil Ustaz, yaitu mungkin memilih yang 50 juta. Sikap kita sebagai karyawan, apalagi yang berhubungan langsung dengan hal tersebut, bagaimana Ustaz? Jazakallah khair. Ya jamaah, ada dua pertanyaan. Pertama terkait tentang kewajiban bayar pajak. Kalau jujur, dia wajib membayar 150 juta, tapi pakai orang dalam menjadi 50 juta ya. Tapi nyogok gitu ya. Dua-duanya mudarat ya masalahnya. Nyogok juga mudarat. Kemudian apalagi jemaah? Mengelabui itu mudarat tidak, bayar pada pajak mudarat tidak, mudarat juga sama. Maka dalam hal ini sekali lagi tadi kembali kepada kaidah akhdhu akhafud durrain. Ambil mudarat yang paling ringan. Mana yang paling ringan jemaah? Bayar apa nyogok?
Sehingga dia dalam artian cuma 50 juta. Wallahu a'lam jamaah sekalian, yang paling sedikit mudaratnya dia nyokok kemudian bayar 50 juta. Daripada dia jujur 150 juta. Sahih jamaah. Karena pungutan pajak itu, pungutan yang dibolehkan tidak jamaah? Enggak boleh. Sehingga kalau antum misal punya harta mau diambil, bolehkah antum bohong? Boleh. Antum punya uang berapa? Ya. Oh, anak punya 1 miliar. Jangan. Antum boleh berbohong. Oh, anak punya 100.000 saja. Boleh, enggak masalah. Jadi berbohong untuk menjaga hak itu dibolehkan. Ya, sehingga dalam hal ini lebih ringan mudaratnya apa? Apa tadi? Nyokok. Dan ini mungkin bukan nyokok masuknya jamaah. Karena gini, nyokok itu gini. Memberikan hadiah untuk membatilkan kebenaran dan membenarkan kebatilan. Kalau ini untuk apa jamaah? Nyokok untuk apa? Mengambil hak atau menjaga hak. Ya, jadi mungkin nanti istilahnya bukan sokok. Tapi apa? Memberikan hadiah agar apa? Harta yang diambil menjadi sedikit. Maka tidak masalah. Dan ini dibolehkan. Ini diperbolehkan. Yang kedua, sebagai karyawannya tentu pemimpin akan nyuruh yang 50 juta. Kemudian bagaimana? Ya sudah ikuti. Ya. Apalagi yang dipilih juga itu mudarat yang paling ringan seperti itu. Ya. Sehingga artinya jamaah sekalian, wallahu a'lam, ya, tetap ikut keputusan apa? Pimpinan. Kalau nyuruh misalkan kalau bahasa kitanya diakal-akalin misalkan biar pajaknya ringan sedikit, insya Allah tidak masalah. Insya Allah tidak masalah. Ya. Mungkin jamaah sebagian orang kok bisa. Ya. Permasalahannya karena tadi pungutan pajak itu tidak dibolehkan. Sehingga dalam rangka untuk menjaga hak kita boleh. Dalam artian tadi ya, sedikit-sedikit bohong itu tidak masalah seperti itu. Wallahu a'lam. Yang dirawat. Iya, betul. Kalau kita makan dari pemberian orang yang kita tahu pendapatan mereka haram, karena kita terkena dampak buruknya. Ini dikasih hadiah atau apa? Kasih hadiah kan? Iya, ini dari karyawan. Dari karyawan bank. Karyawan bank. Begini ya mah, hadiah dari pegawai bank, maka statusnya buat kita yang sahih halal. Kenapa? Karena sudah berpindah dengan cara yang mubah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ya, ma hurrima likasbihi fahuwa haramun likasibihi faqat. Jadi harta haram karena cara mendapatkannya, yang haram itu orang yang mendapatkannya saja. Adapun yang dia menerimanya lewat jalur yang mubah, maka berubah menjadi mubah. Jadi traktir. Yang bekerja temannya, itu urusan dia. Ya. Dan Allah sekali lagi jamaah tidak akan menghukum apa yang tidak kita usahakan. Ya, artinya yang berdosa dia, yang nanggung dia. Adapun kita yang diberikan dengan cara yang mubah, maka statusnya apa? Halal. Apalagi seperti yang sering kita jelaskan bahwa harta haram itu ada dua ya. Ada harta haram secara zatnya jelas, kalau ini haram bagi yang punya dan bagi yang dihadiahkan. Contoh seperti daging babi dan lainnya misalkan. Ini haram secara zatnya, satunya haram. Yang kedua harta haram karena cara mendapatkannya. Ini juga terbagi dua. Ada yang dengan mendapatkan dengan cara paksa. Contoh seperti begal, curi, ya, korupsi. Maka ini pun sama seperti harta yang pertama, haram bagi pemiliknya dan haram bagi yang dihadiahkan, nggak boleh diterima. Tapi kalau harta haram tersebut didapatkan saling ridho, judi, togel, misalkan riba, pajak dan lain sebagainya, maka ketika sudah dihadiahkan maka berubah menjadi halal. Dan ini pendapat yang sahih. Walaupun ada tiga pendapat, ada yang mengatakan tetap haram, ada yang mengatakan bisa halal kecuali warisan. Tapi yang tepat, ketika sudah berpindah dengan cara yang mubah, maka hukumnya halal. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin seperti itu. Jadi bagi penanya insya Allah halal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan berikutnya, bagaimana caranya agar
tersebut di atas manhaj salaf. Kemudian di sana masih kental dengan tahlilan, yasinan dan lainnya, termasuk orang tua saya sendiri. Bagaimana Ustaz apabila suatu nanti keluarga saya ada yang meninggal, tapi saya tidak ingin mengadakan acara 40 harian, 100 harian dan seterusnya. Mohon bimbingannya Ustaz. Ya jamaah sekalian, bagaimana caranya agar kita istiqomah di atas manhaj yang lurus? Ya, jawabannya banyak berdoa kepada Allah. Di antara doa yang Nabi ajarkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang membalikan hati kita, tuhkan hatiku di atas al-haq, di atas manhaj yang lurus. Itu penting. Yang kedua jamaah, berteman dengan orang-orang yang manhajnya benar. Kalau misalkan dia ingin manhajnya lurus tapi temannya manhajnya rusak, ya akan terbawa almaru ala dini khalilihi. Maka cari teman-teman yang bisa mendukung. Yang ketiga, belajar ya sunnah. Belajar apa? Manhaj. Ya. Kaji kitab-kitab manhaj, akidah yang lurus biar kokoh. Biar semakin kuat. Ya, biar semakin kuat. Ya, kemudian ya, kalau bisa ya hijrah. Ya. Kalau bisa hijrah. Cari lingkungan yang baik. Ya, karena lingkungan juga berpengaruh ya. Lingkungan juga berpengaruh seperti itu. Ya, kemudian kalau misalkan ternyata ketika ada keluarganya meninggal berniat untuk tidak melakukan acara seperti itu, ya, akhirnya ada gunjingan dan lain sebagainya misalkan, maka sabar. Ya. Dan kita harus ingat dengan sabda Rasulullah bahwasannya jamaah salah satu ya, ada 3 perkara yang dimana ketiga perkara ini jamaah ada bagi seorang yang mendapatkan lezatnya iman. Apa salah satunya masalahnya? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya dijadikan nomor 1 daripada selain keduanya. Artinya gini, kalau ada orang yang misalkan menggunjing, kok kenapa orang tua seperti ini tidak dilakukan seperti itu misalkan, maka kita harus ingat karena Allah dan Rasulnya melarang. Saya lebih nggak enak dengan Allah dan Rasulnya kalau sampai bermaksiat kepadanya, sehingga lebih teguh jemaah, lebih kuat. Ya. Ini nggak dipindahkan, nggak dicontohkan. Rasulullah jemaah sekalian, beliau meninggal dan didahului oleh anak-anaknya. Berapa jumlahnya? 6. Itu meninggal duluan. Apakah ada satu riwayat Nabi melakukan ritual seperti di tempat kita? Gak ada jemaah. Sampai 6 orang jemaah. Tapi gak ada. Para sahabat ada tidak yang jumlahnya 124.000? Gak ada. Bahkan yang ada ucapan dari Jarir bin Abdillah al-Bajali, beliau mengatakan, kunna na'uddu an ijtima'in ahli mayyit wasina at-ta'am ba'da dafnin naniyaha. Kami dahulu menganggap kata Jarir bin Abdillah, kumpul-kumpul di rumah duka kemudian menyiapkan makanan setelah mayit dikuburkan, itu merupakan bentuk niyaha. Niyaha itu artinya melatami mayit. Dan Nabi mengancam ya, an-naihatu, wanita yang niyaha idza lam tatub qabla mautiha, jika dia belum bertobat sebelum meninggal dunia, tuqamu yaumal qiyamah, ya, maka dia akan dihukum kelak dari kiamat dan diberikan apa? Ya, jubah pakaian yang terbuat dari ter dan apa? Dan penyakit ya, kulit atau kamakol seperti itu jemaah. Sehingga artinya ya, kita harus yakin bahwasanya yang sunnah tidak seperti itu Nabi tidak melakukan, dan kalau kita berusaha untuk mengikuti Nabi, insya Allah ini jalan yang benar. Tidak perlu jamaah dalam artian mengikuti tradisi masyarakat. Karena gini jamaah, kalau misalkan kita mengikuti tradisi mereka, kan ada habisnya. Kalau misalkan sikap kita pun tidak tegas, sampai kapanpun akan diajak terus. Ayo. Tapi kita harus tegas. Ya. Di masyarakat itu jamaah, mereka juga dalam artian toleran dengan apa? Dengan non-muslim. Karena memang sudah tegas, jelas mereka dalam artian punya sikap seperti itu. Kalau kita tegas pun sama. Ya. Yang awalnya mungkin jamaah kita takut mereka kan tidak suka, misalkan
Tapi kita yakin ketika kita meninggalkan karena Allah, maka Allah Jalla wa Ala akan menolong kita. Makanya gini jemaah, barang siapa yang mencari ridho manusia, ya, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan menjadikan orang tersebut yang awalnya dia ingin cari ridhonya akan menjadi murka. Tapi orang yang mencari ridho Allah, ya mungkin jemaah, ya, awalnya orang tersebut tidak suka dengan kita, ya, kita yakin Allah suka dan Allah akan menjadikan orang tersebut suka. Itu jemaah janji Allah. Antum ikut selera masyarakat, ikut tradisi mereka, dikira dengan ikuti mereka akan senang. Enggak. Satu, Allah benci, dan ingat, lama-kelamaan Allah akan menjadikan masyarakat benci kepada antum. Itu jelas. Ya, karena itu kebatilan, jemaah. Itu kebatilan. Tapi kalau antum tinggalkan karena sikap kita yang benar, satu, Allah cinta dengan kita dan Allah menjadikan masyarakat lama-kelamaan akan suka dengan kita. Itu pasti insyaallah jemaah. Nah, sehingga harus tetap ya komitmen kita harus mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Wallahu taala alam. Dari mana yang mau bertanya lagi? Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Apabila kita menjual barang second Ustaz, kan kadang kita jualan di WhatsApp atau di Facebook gitu Ustaz. Kita jual terus banyak yang nawar. Bagaimana kaitannya dengan larangan penawar di atas tawaran orang lain gitu Ustaz? Kadang kita masih tawar-menawar sama satu orang yang nawar itu, tahu ada yang masuk misalkan WhatsApp itu masuk banyak yang nawar. Kaitannya dengan larangan menawar di atas tawaran orang lain itu gimana Ustaz? Iya. Syukran Ustaz. Ya jemaah sekalian, Rasulullah SAW melarang kita untuk menawar di atas tawaran saudara kita. Maksudnya gini jemaah, kalau ada seorang misalkan sedang nawar barang, ya, maka orang lain tidak boleh menawar. Ya, kenapa jemaah? Karena dengan sebab dia menawar mungkin dia akan membatalkan yang mungkin tawaran kita lebih mahal. Ya. Ini dilarang kalau misalkan antara pedagang dan konsumennya sudah deal. Misalkan lagi kita menawar sudah jadi nih, oh iya harganya 10 ribu ya, oh iya oke. Akhirnya dia masuk, antum jangan jual ke dia, dia berani 10, anda berani 12 ribu. Akhirnya dibatalkan gara-gara tawaran satunya, maka ini nggak boleh. Tapi kalau misalkan tadi di posting di Facebook kemudian semua nawar, itu tidak masalah. Makanya seperti jual beli lelang itu tidak masalah. Antum berani berapa? 10 juta. Antum berani berapa? 11 juta. Antum berani, itu tidak masalah, boleh. Ya, nggak terlarang. Namanya bai'u man yazid. Ya, itu jual beli lelang. Siapa yang berani nambah? Nanti diputuskan, oh maksimalnya seperti ini. Itu tidak masalah, boleh. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dalam artian di pasar dan sebagainya, ada pedagang dan pembeli, nah kita menawar dan sudah deal, tiba-tiba masuk, akhirnya dibatalkan gara-gara dia, ini nggak boleh. Tidak diperbolehkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pengertian yang ideal atau baik menurut ayat atau hadis yang telah tersampaikan tadi, yang bagaimana dan? Apa? Pengertian yang ideal atau baik menurut ayat atau hadis yang tersampaikan tadi, itu yang bagaimana ya? Belum maksud. Mungkin jenis pekerjaan yang berbaik mungkin. Jenis pekerjaan yang baik jenis pekerjaan yang baik. Ya jemaah sekalian, kalau kita bicara jenis pekerjaan yang baik, itu pekerjaan yang dihasilkan dari tangan sendiri. Contoh seperti apa? Penjual. Pokoknya karyawan swasta itu lebih dalam artian afdol, ya, daripada kita ikut orang jemaah. Ya. Atau jadi petani misalkan, itu lebih afdol. Ya. Ini bicaranya kalau di sini jemaah sekalian statusnya sebagai karyawan. Maka karyawan itu karena dalam artian dia terikat dengan orang lain, maka butuh apa? Sikap amanah. Ya. Kalau kerja sendiri gimana jemaah? Itu butuh keahlian.
Amanah terkait dengan dirinya jemaah, terkait dengan dirinya. Ya. Tapi kalau dengan orang lain, maka amanah itu harus memang ditekankan seperti itu. Ya. Kemudian kalau misalkan dia ngurus urusan orang lain, kekuatan juga penting, keahlian juga penting seperti itu. Karena ini terikat ya, atau terkait dengan tanggung jawab kepada pihak yang lain seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum bekerja sebagai pembuat atau developer game online? Ini kembali kepada hukum game online itu boleh tidak jemaah? Boleh tidak? Game online boleh tidak? Nggak boleh. Kalau nggak boleh berarti yang membuatnya nggak boleh. Kenapa? Karena termasuk ta'awun al-ismi wal udwan, tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Apalagi game online banyak kan apa? Judi. Banyak judi jemaah. Jadi kalau dia yang membuat, ya, misalkan, yang membantu misalkan, atau ada peran di situ, maka dia terancam firman Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Itu nggak boleh. Tidak dibolehkan. Ya. Sehingga ya kalau dapat gaji, ya gajinya tidak halal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dari mana yang bertanya lagi? Saya bacakan pertanyaan lagi kan. Apakah ciri-ciri dari istidroj dan berapa orang? Apa ciri-ciri istidroj? Dan berapa orang terkena istidroj? Dan berapa orang? Oh kenapa? Nah, ya jamaah sekalian, apa ciri-ciri orang terkena istidroj? Istidroj itu jamaah azab Allah yang ditimpakan kepada seorang hamba sedikit demi sedikit, kemudian akan dilibatkan di akhirat. Ya. Istidroj itu jamaah seorang hamba akan diazab dengan sesuatu yang menyenangkan. Ya. Di antara cirinya ketika Nabi mengatakan kepada Uqbah bin Amir, beliau mengatakan, idza ra'aitallaha yu'til 'abda bima yuhib. Jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang dia inginkan, fahuwa muqimun 'ala maksiati, tetapi dia bergelimang dan berbuatan maksiat, fa innama dzalika min istidraj. Ketahuilah itu adalah istidraj. Jadi tukang maksiat tapi apa? Dunianya lancar. Ya. Dan kadang kita pun tertipu juga. Oh, tetangga saya nggak pernah sholat tapi jabatannya naik terus. Itu istidraj jamaah, istidraj. Ya. Makanya gini kata Abu Hazim, kullu nikmatin la tuqaribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan pemiliknya kepada Allah itu baliyah, musibah. Sehingga termasuk ciri juga gini, kalau harta kita misal semakin menjauhkan kita dari Allah, mungkin itu istidraj. Tapi kalau harta kita menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, mungkin ini nikmat. Mungkin ya. Ini di antara cirinya. Nah, sehingga sekali lagi jamaah, kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati dengan harta yang kita miliki, karena harta yang kita miliki belum tentu nikmat. Barangkali itu azab dari Allah. Tapi cirinya tadi, cirinya semakin lancar rezekinya, semakin naik jabatannya, tetapi semakin rajin maksiatnya, semakin ketol maksiatnya. Berarti itu mungkin istidraj. Ya, azab yang Allah timpakan sedikit demi sedikit, Allah berikan kesenangan sehingga sampai akhirnya dia lalai, sehingga di akhirat kelak akan dilipat gandakan azabnya oleh Allah Jalla wa ala. Waliyadzubillah jamaah. Iya, wallahu a'lam. Saya bagian dari akhwat. Ini dua tema. Saya seorang ibu dari 2 anak, usia 6 tahun dan 3 tahun. Saya menyampaikan kepada suami jika saya ingin pergi jalan-jalan berdua saja dengan suami. Ingin apa? Jalan-jalan berdua saja dengan suami. Jalan-jalan? Iya. Butuh me time. Saya begitu. Dan anak bila dititipkan orang tua dulu 1 atau 2 hari. Tapi suami bilang saya egois. Sesekali saya ingin berlibur berdua dengan suami. Apakah dan saya egois? Iya, jamaah sekalian, ada seorang istri dia ingin liburan dengan suaminya,
tanpa mengajak anak-anak. Apakah ini termasuk egois ya, Mas? Jawabannya gini ya Mas Sandian. Ini bab muamalah ya, bab muamalah. Hukum asal dibolehkan selagi tidak bertentangan dengan syariat. Artinya gini, meninggalkan anak itu dibolehkan dengan catatan apa? Dia tanggung jawab, titipkan ke siapa, ya, ke orang amanah atau tidak misalkan. Itu harus jemaah. Orang tua dilihat, memberatkan tidak. Kemudian bagaimana nanti ya, ibadahnya ketika ditinggalkan, itu juga harus diperhatikan. Artinya kalau misalkan semuanya terpenuhi, ya dalam artian tidak ada pelanggaran di situ, silakan, tidak masalah. Silakan, tidak masalah. Ya. Apalagi kalau hanya misalkan hanya 2 hari, misalkan tidak masalah. Kalau memang butuh penyegaran, ya. Karena sudah sekian lama misalkan, tidak masalah. Ya. Buktinya jamaah sebagian orang kadang pergi umroh meninggalkan anak-anaknya. Ya. Setelah kita menjawab, tidak masalah. Ya. Dan itu pun tidak dalam artian setiap bulan, hanya mungkin setahun sekali. Maka yang seperti ini selagi dipertimbangkan matang-matang, masalah mudaratnya juga dipertimbangkan, maka insya Allah tidak termasuk egois. Tapi kalau kiranya misalkan kok dampak buruknya ketika anak ditinggalkan lebih besar, ya jangan. Ya, jangan. Ya, tapi ditimbang dulu maslahat dan mudarat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dari Iman ada yang mau bertanya? Dari awal lagi kan sebenarnya karena suatu hal anak saya disarankan untuk mengkonsumsi susu oleh dokter. Dokter menyarankan takarannya semisal 3 sedotan takar, dan kenyataannya ketika membuat susu tidak pun sesuai dengan takaran yang disarankan. Apakah hal ini termasuk mengurangi takaran? Mohon penjelasannya dan mohon doanya. Semoga anak-anak saya menjadi ini maksudnya takaran apa ini? Maksudnya saran untuk anaknya. Iya. Jadi ada seorang ibu di sana sama dokter supaya memberikan ASI kepada anaknya sekian gitu. Kemudian dikurangi. Apakah ini termasuk mengurangi takaran? Ini tidak termasuk jamasan. Yang diancam mengurangi takaran itu terkait tentang masalah apa? Jual beli. Ya, diancam. Kalau ini nggak termasuk. Karena zatnya itu sudah dianggap apa? Perbuatan ihsan. Ya. Itu sedekah dari orang tua ya, untuk anaknya. Jadi tidak berlaku apa? Curang itu nggak berlaku jamasannya. Ya. Kecuali kalau ada kezaliman itu baru. Ini nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah seperti itu jamaah. Ya. Itu jamaah saya tambahkan tadi terkait tentang seorang suami pergi tanpa bawa anak. Dulu Nabi jamaah sekalian ketika melakukan undian ketika safar, itu pun tidak membawa anaknya, tapi dengan istrinya. Dengan istrinya diundi. Oh, ternyata yang dapat undian istri ini. Oh, berarti nanti berikutnya yang lainnya. Dan itu pun tidak membawa anak seperti itu. Artinya memang kalau ada masalahnya maka tidak masalah seperti itu. Dengan dipertimbangkan matang-matang seperti itu. Wallahu a'lam. Dari Iman barangkali ada yang bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah alat yang dipakai kita untuk bekerja itu juga terkena zakat mal, misal alat berat atau peralatan yang lainnya? Nah. Itu Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jamaah sekalian, apakah alat berat yang digunakan untuk bekerja ada zakatnya? Jawabannya tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Zakat itu hanya pada harta tertentu. Ya. Contoh seperti misalkan zakat perdagangan, peternakan pun cuma 3, unta, sapi, kambing, cuma 3 saja. Perkebunan pun nanti ada, atau pertanian ada kriterianya, tidak semuanya. Dan termasuk tadi alat-alat ya, untuk kerja, ya, maka tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Tapi hasilnya iya, hasilnya. Tapi nanti jatuhnya zakat apa? Zakat mal.
Setelah dikumpulkan, kemudian mencapai nisab, tunggu berputar 1 tahun, silakan keluarkan zakatnya. Tapi kalau barangnya tidak, kecuali ada orang yang jualan apa? Alat berat, punya showroom alat berat, ternyata ditawarkan selama setahun nggak laku, ya sudah ada zakatnya. Zakat apa jemaah? Zakat perdagangan. Artinya dihitung 1 tahun nggak laku, ya sudah, ini barang harganya berapa, tambah dengan yang lain. Tapi ingat ya, hanya barang-barang yang diperjualbelikan. Adapun seperti misalkan rukoknya, amnariknya, misalkan yang tidak dijual, nggak dihitung, ya tidak dihitung seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar untuk alat kerja, maka tidak ada zakatnya. Itu pula mobil, orang punya usaha rental misalkan, apakah setiap mobil itu ada zakatnya? Nggak ada. Tapi hasil dari rentalnya iya, dan itu maksudnya zakat mal. Kumpulkan dulu, kemudian ketika sudah mencapai nisab, tunggu berputar 1 tahun. Setelah itu baru keluarkan zakatnya. Senilai 2,5% seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada seorang bapak yang membagikan hadiah kepada 2 orang putranya, sama-sama misalnya sepeda motor kan. Kemudian kepada salah satu sepeda motor itu ditarik kembali oleh bapaknya dan kemudian diberikan kepada anak yang satunya kan. Dan bagaimana sikap yang harus diambil oleh seorang anak itu yang diminta sepeda motornya kan? Apakah sikap bapak tersebut bisa diganti? Ya jamaah sekalian, hadiah kepada anak itu harus adil. Nu'man bin Bashir pernah mendatangi Nabi, minta Nabi untuk apa? Menjadi saksi, karena dia ingin menghadiahkan kepada Bashir. Ya. Apa kata Nabi? Apakah kau berikan seluruh anakmu hadiah? Kata Nu'man, enggak. Akhirnya Nabi marah, jemaah. Saya nggak mau jadi saksi. Ya. Maka di sini jadikan dalil bahwasannya hadiah orang tua itu harus adil. Dan adil di sini misalnya pendapat, ada yang mengatakan adilnya itu ya laki 2 perempuan 1. Ya, sebagaimana perkataan Syekh bin Baz. Tetapi jemaah, pendapat yang sahih adil di sini sama rata. Laki 1 perempuan 1. Ini hukum asal. Ya. Maka jemaah, kalau seorang atau orang tua ngasih hadiah kepada satu anaknya, yang lain tidak, itu nggak boleh. Kecuali kalau anak-anak yang lain itu dia sampai kena, Abi ingin ngasih hadiah ke kakakmu ya, kamu ridho tidak? Oh saya ridho. Semua ridho, sah sudah. Setelah dikasih kemudian baru gugat, saya nggak ridho, nggak bisa. Karena awalnya pas mau ngasih dia ridho. Tapi kalau misalkan tidak ada keridhaan dari anak-anaknya, kemudian anaknya menggugat, maka kelak ketika misalkan orang tuanya meninggal, harta ini statusnya menjadi harta warisan. Harta warisan. Kenapa? Karena tadi, ya, dalam artian tidak adil seperti itu. Nah, sehingga kalau seperti ini, kalau misalkan anak yang lain tidak ridho, maka tidak boleh. Bahkan Nabi mengkaitkan dengan apa? Bil walidain. Sebagaimana kamu menginginkan anak-anakmu berbakti kepadamu, maka kamu pun harus buat adil. Jangan minta yang ini berbakti, ya, yang ini berbakti, ini dikasih hadiah, ini tidak. Nah, ini nggak boleh sama. Nah, sehingga artinya harus adil, kecuali kalau yang lain ridho maka sah seperti itu. Wallahu a'lam. Dalam kasus tadi, si anak bisa menolak. Boleh, tidak masalah. Sampaikan. Artinya semua anak dikasih tidak? Awalnya semuanya dikasih, tapi kemudian salah satu anak itu diminta oleh orang tuanya dan diberikan pada anak yang lain. Lah, berarti double dia. Iya. Ini nggak boleh jemaah. Nah, ini berbuat zalim. Kecuali kalau yang diminta dalam artian ridho, ya itu urusan dia. Tapi kalau nggak ridho, dia punya hak. Seperti itu jemaah. Artinya kalau misalnya seperti itu, ya nanti hadiah untuk anak yang lain juga batal. Kalau ditarik, ya semua ditarik seperti itu. Jangan satunya dikasih kemudian, atau satunya ditarik, yang lain tidak ditarik, itu nggak boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Tadi kan kasusnya ditarik, salah satu ditarik, tapi kemudian memberikan kepada salah satu yang lain kan? Karena ada 2 anak ini. Awalnya dua-dua diberikan motor, kemudian salah satu motornya adiknya mungkin hilang, terus kakaknya motor tidak diberikan pada adiknya. Kalau kakaknya nggak ridho, apakah diperbolehkan? Ya boleh. Boleh dia minta, enggak, ini punya saya misalkan. Terkait dengan apa? Hadis yang mengatakan bahwa hartamu adalah harta orang tuamu. Ya.
Ini masalah yang terkait harta, hadis mengatakan inna auladakum min kasbikum. Sebenarnya anak-anak kalian itu hasil usaha kalian. Ya, maka ini jadikan hujjah sebagian ulama bahwasanya harta anak harta orang tua. Ini sahih jamaah, harta anak harta orang tua. Tetapi perlu kita memberikan kaidah. Walaupun seperti statusnya, walaupun ada perinciannya, tetap orang tua tidak boleh mengambil harta anaknya kalau saya mendolimi anaknya. Ada seorang anak misalkan dia punya 1 motor untuk kerja, diambil, jelas mendolimi anak, maka ini nggak boleh. Ya. Tapi hadis tadi bisa diamalkan gini, kalau seandainya ada orang tua ngambil harta anaknya, ingat orang tua tidak dianggap pencuri, karena harta anak harta orang tua. Tapi pun jamaah seperti ini orang tua nggak boleh ngambil seenaknya sendiri seperti itu. Ada ketentuan-ketentuannya. Apalagi tadi ada ketentuan tentang masalah memberikan hadiah harus adil. Ya, sehingga kalau seperti ini nggak adil ya jelas ini melanggar syariat. Ya, sehingga tidak diperbolehkan seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian ya Mas Alian, mudah-mudahan kajian di kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengingatkan bahwa